السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحيكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة من أهل الجنة. Bulan ini bulan Maulid Nabi, ada dalam hati rasa rindu. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nashhadu an la ilaha illallah khaliqul 'alam wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وخير الأنام. صلاة والسلام على آله وأصحابه ومن تبعه إلى آخر الأيام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Rasulullah bermunajat, dan munajat ini khusus untuk orang yang bangun subuh dan sholat subuh di waktu subuh. Karena ada juga orang yang sholat subuh di waktu duha, maka sholat subuhnya disebut sholat subha. Sholat subha, subuh sampai duha. Itu paketnya paket kehidupan. Dua waktu dibuat dalam satu. Apa munajat Rasulullah? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. InsyaAllah Bapak Ibu mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Waqala Imam Al-Ghazali fi kitab Ihya ta'allam as-sa'ah min ibadati 70 sanah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menyampaikan mengaji sebentar itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Pertama, memuja dan memuji kita kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kalimat yang paling disukai oleh Allah. Kalimat itu paling dicintai oleh Allah. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalimat yang paling disukai Allah. Kalimat yang paling dibenci Allah adalah kalimat kun nafsa wa la tafsu nafsi. Kalimat yang paling dibenci oleh Allah adalah urus saja dirimu, tak usah urus urusanku. Itu kalimat yang paling dibenci oleh Allah. Bu ngaji, kata ibu ngaji seorang, tak usah aja. Itu kalimat paling dibenci oleh Allah. Kalau ada bapak-bapak ngajak, Pak, yuk sholat berjamaah, kata si bapak, sholat berjawab, tak usah urus urusan saya. Itu kalimat paling dibenci oleh Allah. Ada kalimat yang paling disukai, ada kalimat yang paling dibenci oleh Allah. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selawat dan salam kepada keluarga dan para sahabat. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat?
walafiat. Sehat walafiat. Ada sehat saja, ada sehat walafiat. Sehat walafiat itu tiga: badan sehat, iman sehat, kantong sehat. Itu sehat walafiat. Maka kalau doakan orang, doakan dia sehat walafiat. Kalau kita doakan semoga selalu sehat, nanti tak badan dia yang sehat, tapi ibadahnya tidak sehat, tak bagus juga. Ibadahnya sehat, tapi kantongnya tak sehat, tak khusyuk juga. Jadi doakan dia tiga: badannya sehat, imannya sehat, ekonominya sehat. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian fikih salat kita tentang menurut nama mazhab berdiri ketika iqamah. Ini sudah benar. Ini perintah untuk berdiri bisa kita melaksanakan iqamah. Ada perbedaan para ulama kita. Yang jelas, kapanpun dia berdiri dibolehkan. Ini hanya bab afdhaliyah. Sebaiknya yang menjadi catatan, jangan sempat imam sudah takbiratul ihram awak belum berdiri. Itu tak boleh. Ada yang mempraktikkan ini, kadang ada juga. Kapan itu di salat tarawih? Tunggu imam sudah mau ruku baru takbir. Jadi kalau kita melaksanakan salat berjamaah, la taqum, janganlah kita berdiri. Tidak kita berdiri di saat imam mau ruku. Jadi kalau kita mengkaji tentang masbuk, nanti ada bab masbuk. Masbuk itu ada dua bagian. Yang pertama masbuk salat, yang kedua masbuk rakaat. Menjadi ketetapan oleh ulama mazhab kita, jangan sempat imam takbir tapi kita belum takbir. Itu yang tak boleh. Karena nanti akan masuk ke dia bab masbuk salat. Tapi kalau sebelum itu tidak ada perbedaan. Ada mengatakan hatta yaqra'al mu'adzin min al-iqamah. Idza arada an yusalli fil jamaah lam yaqum. Kalau hendak melaksanakan salat berjamaah, tidaklah dia berdiri hatta yufarriga, sampai selesai mu'adzin min al-iqamah, sampai selesai orang yang azan itu dari iqamahnya. Kan selesai iqamah baru tegak. Itu ada mazhab ini dipakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang bermazhab Syafi'i banyak mengamalkan dia tidak tegak sebelum iqamah selesai. Jadi nanti kalau udah iqamah masih ada yang duduk, jangan ditarik baju dulu. Tidak, iqamah. Dia masih tenang gitu. Kenapa? Karena ada perintah dalam mazhab Syafi'i itu untuk ijabatul iqamah, untuk menjawab iqamah. Kalau iqamah berkumandang, lalu dia sibuk untuk berdiri, kemudian berdiri saf, kemudian merapikan saf, nanti bisa lalai dalam menjawab iqamah. Maka biarkan dia duduk dulu, kemudian dia menjawab iqamah. Sama dengan azan. Ada orang ketika azan berkumandang, di situ dia berwudu. Tak sedapnya lagi awak, dia berwudu dengan baju yang tak digulung. Ada orang yang punya kebiasaan, dia berwudu di saat azan berkumandang. Kalau ditanya boleh, tentu boleh. Yang tak boleh itu tidak wudu. Yang tak boleh itu tidak wudu. Kalau ditanya tak boleh Ustaz, boleh. Lalu kenapa dipermasalahkan? Bukan dipermasalahkan. Ini bab afdhaliyah, bab yang harus sebaik-baiknya kita kerjakan. Jadi kapan harusnya kita berwudu? Pilihannya dua.
sebaiknya qabla adzan, sebelum adzan, atau ba'da adzan, atau setelah adzan. Kalau setelah adzan nanti pertimbangannya langsung iqamah atau tidak. Kalau langsung iqamah nanti ada fikih prioritas nanti kayak gitu. Tapi yang jelas ketika kita berwudu qabla adzan atau ba'da adzan, ini pilihannya. Sebelum adzan atau setelah adzan. Jadi kalau kami berwudu di saat adzan berkumandang itu gimana? Boleh, tapi tidak dapat keutamaan menjawab adzan. Karena ketika kita wudu adzan berkumandang, sulit kita untuk menjawab adzan. Apalagi di saat kumur-kumur. Begitu kumur-kumur, begitu insya Allah masuk ke dalam wilayah. Jadi jawabannya boleh sebelum adzan atau setelah adzan. Kenapa? Karena ada perintah untuk menjawab adzan. Kalau ini boleh sebelum ceramah, ketika ceramah dan setelah ceramah. Syukur dulu, syukur dulu. Idza arada insan bil jamaah. Dalilnya apa? Ini dalil bilang akhadha bil iqamah qala qad qamat as-salah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama Allahu wa adamaha. Jadi ada jawaban setiap lafaz adzan dan lafaz iqamah itu. Untuk di lafaz qad qamat as-salah jawabannya adalah aqama Allahu wa adamaha. Iqamah ini Bapak Ibu disyariatkan untuk sholat berjamaah atau sholat sholat. Mau dia sholat sendiri atau berjamaah, iqamah harus dia lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu tanya hukumnya apa wajib, dia sunnah sampai dia sunnah muakkad. Artinya sholat jamaah tanpa iqamah boleh. Karena ada orang perdebatan kemarin masalah sholat jamaah. Ada yang mengatakan habis sholat subuh kemudian langsung berdiri, langsung sholat asar, tidak ada iqamah. Ada yang mengatakan iqamah, ada yang mengatakan tidak perlu iqamah. Akhirnya bubar. Hanya gara-gara iqamah. Sama dengan kasih sholat Jumat kan begitu. Khotib berkhutbah, adzan berkumandang, masuk satu jamaah. Kata jamaah ini tunggu adzan itu selesai baru sholat. Kata yang satu langsung sholat karena hadis ini khatib berkhutbah. Yang mengatakan langsung sholat karena hadis itu waktu berkhutbah, dia bilang kalau kita dengarkan adzan kemudian kita takbir sholat sunnah kita sampai nanti terlambat dan kita mendengarkan khatib, itu namanya salah prioritas. Dia kasih dalil mana yang lebih utama dengan adzan ataupun mendengarkan khutbah. Tentu jawabannya dengan khutbah sholat. Yang satu itu tak setuju. Tunggu adzan itu selesai baru kita sholat. Kenapa? Karena jawab adzan itu adalah adab dalam kumandang adzan. Apakah mungkin kita akan beribadah tapi tidak ada adab kita? Akhirnya bubar. Sholat Jumat hanya gara-gara sholat atau tidak. Padahal ada orang ketiga. Orang ketiga itu langsung duduk aman, tidak ribut. Yang dua tidak ribut, yang ketiga tadi tenang aja, langsung duduk. Kadang orang ketiga itu jadi masalah, kadang jadi tidak masalah dulu. Jadi ketika lafaz adzan berkumandang, iqamah berkumandang, untuk lafaz pada qamat salah di iqamah itu jawabannya adalah aqama Allahu wa adama. Hafal Bu? Saya kalau hafalan ini saya tanya ibu-ibu dulu. Karena ibu-ibu itu cepat hafal. Hafal? Sudah dia berarti hafalnya dalam hati. Aqama Allahu wa adama. Ketika ada lafaz pada qamat salat, Allahu adama. Kalau Imam Malik bagaimana? Kalau Imam Malik begitu adzan, begitu iqamah berkumandang, Allahu akbar, langsung bergerak, langsung mencari salat. Imam Malik
Kalau Imam Ahmad ada pilihan. Yang jelas yang menjadi titik temunya adalah jangan sempat imam sudah takbir, makmum belum lagi takbir. Itu yang sepakat ulama kita tak boleh. Tak boleh di situ juga tidak haram, ya, rugi, makruh, rugi. Allahu Akbar, imam dah takbir, awak masih sibuk lagi. Lupa dia status putus. Alhamdulillah bisa salat subuh berjamaah. Imam udah dia masih. Atau bahkan imam sudah takbir dia masih memperbaiki safnya. Bubuk sibuk saja. Bubuk maju. Imam sudah selesai takbir. Itu yang bermasalah. Jadi sebagusnya takbir imam, takbir dia. Nanti ada takbir. Kapan yang makmum harus takbir? Kemudian Nabi rahmatullah, ketika kita masuk masjid menahan diri. Ini yang disepakati oleh ulama. Cuma nama sholatnya yang ada perbedaan. Jadi kita itu ketika masuk masjid tidak langsung duduk, walaupun langsung duduk itu boleh. Kalau kita masuk masjid kita laksanakan sholat 2 rakaat, itu sholat apa? Itu yang menjadi perbedaannya di sholat di hari Jumat. Tapi kalau untuk yang lain-lain tidak ada perbedaan. Apakah dia qobliyah Jumat atau dia tahiyatul masjid? Nanti bab Jumat kita bahas sholat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmatullah, kalau untuk melaksanakan sholat sunnah ini, baik sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah atau sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, tapi kalau Bapak Ibu kaji memang hampir rata-rata sholat sunnah itu boleh dilakukan berjamaah, tapi sebaiknya tidak berjamaah. Sholat duha boleh berjamaah. Jadi kalau Bapak Ibu mau membiasakan suami istri untuk sholat di rumah hari libur, weekend, sholat duha berjamaah. Habis misalkan lari karena olahraga ya, bukan lari karena memang orang gitu. Sempat juga. Jadi ada biar kita ini rajin support olahraga lari gitu. Pas lari itu ada uang ambil. Habis itu lari yang kencang. Itu sehat betul. Itu memotivasi bisa lari gitu. Karena sudah capek dimotivasi untuk lari, tak lari juga. Bapak Ibu lari kita karena lari itu akan segala macam penjelasannya, tak juga semangat. Tapi ketika dia memang orang, memang semangat untuk lari. Jadi kalau suami istri sholat duha berjamaah bagus. Kalau istrinya jadi makmumnya, maka posisi istri itu boleh di 2 posisi. Yang pertama di samping kiri, yang kedua pas di belakang. Itu posisi istri sholat berjamaah sama suami. Kalau istrinya satu. Kalau istri dua, tak jadi sholat. Berantem orang. Jadi kalau kita bahas tentang bagaimana kehidupan berumah tangga, ya sholat itu kunci. Kalau laksanakan saja sholat berjamaah. Sholat wajib lebih susah berjamaah. Sholat sunnah, duha yang berjamaah, tahajud yang berjamaah, witirnya berjamaah. Laksanakan sholat berjamaah itu solusi rumah tangga bahagia. Kemudian ketika kita melaksanakan iqamah dan mendengar iqamah, pertanyaannya, haruskah iqamah yang menunggu orang sholat sunnah atau sholat sunnah yang mengikut waktu iqamah? Artinya ada model orang yang dia tidak mengumandangkan iqamah sebelum orang sholat sunnah selesai. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada jam digital, bunyinya selesai semua. Mau bayar, mau RT, mau Kapolda, mau wali kota, mau gubernur, asal bunyi digital iqamah.
masih ada yang sholat, udah selesai. Baru Bapak, ada yang begitu dan saya jumpa itu. Terus ada juga yang Bapak Ibu masih ada yang sholat, kata Bapak, udah, kata Ibu ada, masih ada. Oh iya, tunggu lah. Cuma penasaran yang takbir intens. Bukannya kira itu masih sholat dulu. Cuma ibu itu sholat. Dan ada ibu yang lain cuma di sendiri saja. Dan ibu itu sedang sholat. Jadi bingung, jadi menjawab dari siapa? Sedang sholat masih ibu. Jadi kalau udah mau iqamah saja, walaupun masih ada yang sholat sunnah. Dan siapa yang memberikan hak untuk iqamah itu? Kalau sekarang, kalau dulu ke imam itu kalau ngasih isyarat qamat. Tapi kalau sekarang udah beralih ke jam kita, maka secara fikihnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika imam itu sudah dikasih hak oleh syariat kita, oleh agama kita, maka dia bisa menggunakan hak itu. Misalkan nanti di sholat zuhur, habis adzan, selesai adzan, langsung imam itu bilang qamat. Tak boleh kita protes. Oh imam nggak jadi. Oh imam coret ke imam. Imam tak usah lagi. Imam segala macam. Padahal perkara itu perkara sholat sunnah. Perkara sholat sunnah kita hilangkan dan kita putuskan silaturahim. Itu kan salah. Jadi kalau imam nanti misalkan kejadian, imam itu bilang qamat, tidak ada yang boleh. Memang kalau baca hadisnya, bahwasanya ada sholat yang harus kita lakukan dan itu sholat disepakati keutamaannya. Apa keutamaannya? Man hafaza arba raka'atin, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, maka Allah akan jauhkan dari fitnah kubur, jauh dari fitnah kubur, jauh dari fitnah dajjal. 4 rakaat sebelum zuhur. Oh imam suruh awak langsung sholat. Dajjal lagi. Biarkan saja dari imam itu dengan hak. Kata imam qamat. Itu yang qabliyah zuhur. Apalagi yang qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib itu lebih rendah posisinya daripada qabliyah zuhur. Tapi gara-gara qabliyah maghrib banyak orang pindah masjid. Pak Urus, tolong buat sholat sunnah sebelum maghrib. Satu lagi, Pak Urus, maghrib itu waktunya takjil, segera. Maka begitu selesai adzan langsung qamat. Bingung pengurus Pak. Yang satu mengusulkan ada waktu sholat sunnah, yang satu mengusulkan langsung qamat. Yang membuat bingung pengurus ini apa? Dua-duanya mengaku. Ini kalau nyampe ini datang. Penting malah pengurus. Padahal kalau kita paham begitu-begitu tuh, tidak perlu membuat kita ini timbul masalah. Akhirnya ketika nanti imam memutuskan atau pengurus memutuskan kami ada sholat sunnah sebelum maghrib, ya udah kita manfaatkan untuk sholat sunnah. Kalau nanti imam mengatakan tidak ada sholat sunnah sebelum maghrib, langsung qamat, tak ada masalah. Karena memang Nabi ketika kasus itu sampai ke Nabi, apa kata sahabat? Lam yanhana wa lam ya'murna. Ketika kami ini banyak yang sholat sunnah sebelum maghrib, ada juga yang tak sholat sunnah. Dilihat dan dilaporkan ke Nabi. Jawaban Nabi ketika sahabat menyampaikan lam yanhana wa lam ya'murna. Nabi tak suruh kami dan Nabi tak larang kami. Nabi tak puji orang yang sholat sunnah sebelum maghrib. Nabi tidak ada cemeh orang yang tak sholat sunnah sebelum maghrib. Tidak ada Nabi bilang orang yang sholat sunnah sebelum maghrib. Musuhnya. Hukuman. Orang sholat dia tak sholat neraka. Yang sholat Nabi tak puji, yang tak sholat Nabi tak ada cemeh. Jadi yang mau sholat
umatnya ikutlah itu. Jangan sampai punya persepsi yang berbeda. Yang sholat kita merasa soleh alim betul, yang tak sholat kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, waktu 4 menit ada tapi tak sholat sunnah rugi. Malas begini mau masuk surga. Yang mau sholat itu tak dipuji Nabi, yang tak sholat juga tidak dicemoohi oleh Nabi. Sama kasus kalau kita ada undangan habis maghrib ke Isya ada undangan, kemudian dihidangkan makanan. Di saat kita mau makan, udah ngantri mau makan, azan berkumandang, azan Isya. Allahu Akbar. Lalu sebagian azan. Amalan yang paling baik sholatnya waktu cabut. Ada yang tetap nanti untuk makan. Kalau dikaji mana yang lebih utama, la fadlu bainahuma, enggak ada keutamaan di antara keduanya. Yang dia pergi sholat boleh, yang dia tetap ngantri untuk makan boleh. Mana yang paling alim? Ada di bab ini. Mana yang paling sholat? Ada. Mana yang lebih utama? Ada. Kok ada? Karena keduanya diizinkan oleh Nabi. Jadi kalau kita pergi sholat, jangan nengok ke belakang. Kalau dah makan terlupa dia sama azan. Ini dia sambil ke masjid, sambil nengok dia begitu. Dia merasa ketika dia sholat, dia lebih soleh, dia lebih alim, dia lebih warak dari orang yang menerima makan. Di poin ini, la fadlu kata ulama mazhab kita, tidak ada keutamaan. Yang mau ngantri silakan, yang mau makan silakan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, la salata di hadratil ta'am. Itu hadisnya ma'ruf dan viral. Tidak salat, tidak kita laksanakan salat kalau makanan sudah terhidang. Apalagi dia lapar. Tapi yang dimaksud di situ adalah wa nafsahu musaqqa alaih, dan dirinya tertarik dengan itu. Artinya apa? Lapar. Bukan bahasanya kalau makanan terhidang tak boleh sholat, titik. Maksudnya kalau dia condong dirinya dengan makanan itu dan lapar, baru dia tidak sholat. Kalau kita artikan kalau terhidang makanan tak sholat, berarti yang tak sholat itu adalah orang yang punya rumah makan. Dan suruh sholat Pak, nah, kenapa? Makanan terhidang Ustaz. Kata Nabi kalau makanan terhidang tidak ada sholat. Itu pedagang yang soleh, tapi prakteknya salah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inna iqamatus shalah ala salata illa maktuba. Kalau iqamah sudah berkumandang, tidak ada sholat. Cut semua sholat, putuskan semua sholat. Kenapa? Sepakat ulama mazhab kita, itu semua diputuskan untuk laksanakan sholat wajib. Nanti jangan masuk syahwat ibadah. Jadi ibadah itu juga perlu ada syahwatnya, tapi syahwatnya harus yang baik. Karena khawatir kita ada punya pemahaman yang dia sayang betul dengan ibadahnya, sehingga dia tak peduli dengan perintah Nabi-Nya. Misalkan Nabi berbunyi, "Idza uqimatis shalah fala salata illa maktuba." Kalau iqamah sudah berkumandang, tak ada salat kecuali salat wajib. Tapi ketika dia sholat, ruku rakaat kedua atau rakaat pertama, iqamah, Allahu Akbar, dibatalkan sholat, sayang betul rasanya. Dilanjutkan ya. Kenapa? Sayang betul dengan sholat sunnah itu. Akhirnya dia tidak sujud, tidak ruku, dia tahiyat, dia salam. Imam selesai al-Fatihah, dia baru bangun. Tenang, alhamdulillah salat sunnah saya sempurna.
tidak dapat takbir sama imam, tak putuskan sholat sunnahnya. Kalau kandungan yang ketiga baru Ustaz, apa itu? Dikejar, pancap, lari 120. Jangan, tak boleh. Begitu dia rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Allahu At-tahiyatul masjid, dikejar dia bisa dapat takbir sama imam. Di situ loh, dikejar. Itu namanya nanti kata Nabi apa? Orang yang mencuri dalam sholat. Jangan mencuri dalam sholat. Sahabat bertanya, adakah yang mencuri dalam sholat? Jawaban Nabi apa? La tatma'annudi. Orang yang sholat tapi tergesa-gesa, tidak ada tenang dalam sholat. Kalau bahasa kita sholat paku ayam. Itulah kita yang sholat ayam yang disebut. Kaki tak pakai sendal, kaki ayam. Tidur tak lelap, tidur ayam. Sholat kencang betul, sholat paku ayam. Tulisannya jelek, ayam. Maka manusia tak ada dosa, jangan ada dosa ayam. Jadi tidak boleh kau dikejar, berhentikan saja, patuh aja kita sama syariat itu. Insya Allah sempurna amal ibadah kita. Syawat ibadah itu bagus, tapi dia harus tunduk dengan syariat. Jangan syawat ibadah itu kita pedulikan syariat. Apalagi dia dapat hadis, man hafadhas salat isna raka'at, isna asyara raka'at. Siapa yang menjaga salat 12 rakaat, salat sunnah 12 rakaat. Siapa yang menjaganya, maka dia akan dapat istana di surga, kan begitu. Yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat, dia akan dapat istana di surga. Masuk dalam pikirnya, akhirnya dia buat itu, tak peduli dia mau komat atau tidak. Yang jelas sholat sunnahnya selesai. Kalau tak selesai, tak sampai 12. Kalau tak sampai 12, tak dapat istana di surga. Begitulah itu. Jadi kalau batalkan tak 12, kalau tak 12 tak ada istana. Karena yang terpenting istana. Istana itu diberi karena Allah ridho dengan 12 rakaat yang dia buat. Kalau Allah tak ridho, bagaimana mungkin? Allah, ini mungkin sedikit. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, kalau bahasanya masih banyak. Silakan. Terkait dengan sholat jamaah tadi, jika kita melaksanakan sholat sunnah pada di rumah, kemudian kita melaksanakan ada anjuran 4 rakaat sebelum zuhur tadi. Kemudian saat kita melaksanakan 2 rakaat terakhir, karena sudah iqamah di masjid gitu ya. Nah, apakah kita memberhentikan sholat sunnah karena kita selesai di rumah, atau kita lanjut seperti tadi melaksanakan sholat sunnahnya, kemudian kita baru berjalan ke masjid itu, tapi tidak mendapatkan sholat sunnah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan iqamah yang untuk yang meminta kemudian yang untuk sholat sunnah, sholat istri, gitu ya. Nah, itu lebih utama dianjurkan untuk tetap sholat berjamaah, sholat istri melaksanakan sholat sunnah, gitu ya. Karena sholat waktu itu lagi di masjid ya, ada seperti itu. Seperti apa sholat ahli sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rahmatullah. Untuk yang sholat sunnah di rumah, kalau dibaca dan dikaji
Jadi untuk yang salat sunnah di rumah, kalau dibaca hadisnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat sunnah yang dilakukan Rasulullah itu di rumah. Karena ada yang sering dan bahkan hampir setiap hari Rasulullah salat sunnahnya di rumah, sehingga kesepakatlah ulama kita salat sunnah itu boleh dilakukan di rumah. Dan bahkan bagus untuk salat di rumah, untuk salat sunnah. Tapi ada pembahasannya. Kenapa Nabi sholat sunnahnya di rumah? Dua jawabannya. Yang pertama, karena rumah Nabi dekat dengan masjid, sebelah saja, cuma jarak pintu saja. Keluar Nabi dari pintu, masuk masjid. Jadi tidak akan ada istilah ketinggalan, dekat. Yang kedua, karena Nabi adalah imamnya. La tuqimus shalah, kata Rasulullah. Jangan iqamah hatta tarani, sampai kalian melihat aku hadir. Jadi iqamah itu tidak dikumandangkan sampai Nabi keluar dari rumahnya, berarti siap untuk melaksanakan sholat wajib. Langsung iqamah. Begitu Nabi nampak langsung iqamah. Sekarang ada yang buat begitu, tak komat-komat dia kalau imam belum datang. Memang tak komat juga. Kenapa? Imam belum datang. Kalau di awal tak, imam itu ada 5. Imam 1 tak datang, imam 2. Imam 2 tak datang, imam 3. Tak datang juga imam 4. Tak datang imam 4, tanya siapa yang mau imam? Siapa yang mau imam? Maju. Jadi kalau kita sholat sunnah di rumah, tidak ada urusan dengan iqamahnya di masjid. Kalau kita sholat sunnah, tidak ada urusan iqamah atau azan di masjid. Kalau kita sholatnya di rumah. Artinya apa? Artinya walaupun iqamah sudah berkumandang, tetap sajalah kalau mau sholat di rumah itu sholat. Itu dan iqamah ya. Tapi yang disini tadi tidak uqimatus shalah kalau salat illa maktubah. Kalau iqamah sudah kumandang tidak ada salat kecuali salat wajib. Itu li ahli masjid syar'i. Itu untuk orang yang berada di masjid, yang berada di musholla. Kalau iqamah sudah berkumandang, cut. Jangan tanya-tanya lagi. Masih ada yang salat? Masih, kata dulu. Tidak perlu ditanya-tanya. Tapi kalau untuk orang yang di rumah, tinggalnya di rumah, maka dia sholat dengan fikih sholat di rumah. Tapi dia nanti habis sholat sunnah dia ke masjid. Karena dia sholatnya di rumah, maka fikih sholat orang yang di rumah. Walaupun iqamah sudah berkumandang, azan belum selesai, kalau mau sholat sunnah di rumah boleh. Baru lagi azan, langsung sholat sunnah. Rupanya bukan azan, ngaji kawan. Kawan sholat sunnah. Jadi ketika kita mau sholat di rumah, azan belum selesai, sholat sunnah boleh. Silakan. Kenapa? Karena fikih sholat yang di rumah. Azan selesai, kita baru sholat, tidak ada masalah juga. Bagus. Iqamah berkumandang, kita masih sholat sunnah, boleh. Terus kita berangkat, masbu, udah tak dapat takbir sama imam. Nah, di situ berarti sholat kita masbu, tapi sholat sunnah kita tadi itu tidak bermasalah. Nah, beda dengan kita yang di masjid atau di mushola. Iqamah sudah berkumandang, kau masih lanjut sholat sunnah. Nah, itu namanya sholat tapi salah. Sholat tapi salah itu ada contohnya. Ustaz, ada orang yang sholat yang salah. Karena sudah ada perintahnya kita bagi salah kalau salah tidak mampu. Maka hukum itu al-hukum yang talib ikhtilafil ahwal wal imkan. Karena berbeda tempat hukumnya bisa berbeda. Yang satu mushola atau masjid, yang ketiga rumah. Ini hukumnya tak sama. Kita sholat di mushola atau sholat di masjid dengan sholat di rumah tak sama. Apalagi dulu ada kajian ibu-ibu tak sholat dia di masjid, sholat
zuhur sebelum suaminya pulang sholat Jumat. Itu kan dulu. Kalau sekarang jangan dibuat. Kenapa? Karena kadang suami itu habis sholat Jumat nampak dia tak pulang. Sampai jam 4 balik ke sholat belum. Kenapa belum? Katanya di dalam fikih itu tunggu suami pulang baru sholat. Jadi boleh ya, ketika kita menyelesaikan sholat sunnah kita, iqamah sudah berkumandang, lanjut dari sholat sunnahnya boleh. Kenapa boleh? Karena sholat kita di rumah, bukan di masjid atau di mushola. Tuntaskan, cuma nanti ketika kita hadir kita udah masuk. Nah disitulah kerugiannya. Cuma kita selesaikan sholat sunnah, tidak ada masalah atau la ithma alaih, tidak ada dosa. Nah beda kalau kita selesaikan sholat sunnahnya di mushola atau di masjid. Tapi kalau itu sudah menjadi 2 atau 3 kali, kita coba sudah 4 rakaat masih ketinggalan, pasti ketinggalan. Kalau saya sholat 4 rakaat di rumah, pasti ketinggalan. Nah dibagi 2 aja boleh. 2 rakaat kita di rumah, 2 rakaat lagi kita di masjid atau di mushola. Begitu. Kalau dibagi begitu boleh. Kenapa tidak ada syarat harus berurut? Sholat sunnah itu tidak ada syarat harus berurut. Dia boleh berjarak. Tapi kalau kita mau 4 rakaatnya di masjid atau di mushola, bagus juga. 4 rakaatnya di rumah, bagus juga. Kenapa? Karena rumah itu harus dibuat untuk sholat itu. Rumah itu harus kita buat untuk tempat ngaji, untuk tempat sholat. Karena kata Rasulullah, la tajalu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, tak dibaca-bacakan ayat-ayat Al-Quran di situ. Maka kita mau sholat, insya Allah tak jadi kuburan rumah. Tapi kalau tidak kita dirikan sholat, disitulah jadi masalah. Maka sholatlah di rumah. Dan tidak perlu kami musola, sholat sunnah ya. Habis itu berangkat kita ke musola. Tapi orang canggih dibuat di rumah, di dalam rumah ada musola. Akhirnya tak ke musola, tak ke masjid itu. Dan sholat dah bukan ada musola, masya Allah. Bukan musola di rumah. Dia sudah buat musola di rumah, akhirnya dia ke masjid dan sholat. Allah. Jadi kalau untuk iqamah bagi wanita, ini juga disyariatkan untuk iqamah. Wanita itu iqamah. Jadi ibu kalau mau sholat iqamah. Dan iqamahnya tentu berbeda-beda ya. Iqamah sholat wajib, iqamah sholat jenazah itu beda. Saya pernah hadir di suatu sholat jenazah, disuruh iqamah, datanglah anak muda nih. Satu saya anak muda. Iya semua. Ini jarang-jarang, biasanya iqamah itu yang muda berumur lanjut, ini tak maju. Karena imam itu bilang, "Qamat," kata imam, "mau sholat jenazah." Saya di paling belakang. "Qamat, maju anak muda." Masya Allah, mantap. Rupanya komandan lain, Pak. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kena tempel yang subhanallah. Jadi salat itu ada iqamah berbeda-beda. Kalau ibu-ibu wanita iqamah. Selain mazhab Hambali, mazhab Imam Hambali tidak mengizinkan. Tapi kalau ibu buat tidak masalah. Selain mazhab Hambali, berarti ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi. 3 mazhab ini membolehkan, mensyariatkan wanita kalau mau sholat kamar, sholat wajib. Tapi kalau Hambali tidak. Kalau Hambali tidak, cuma tidak melarangnya. Tidak bahasanya berdosa kalau perempuan itu iqamah. Allah Allah. Ya, ada lagi Bu? Baik. Kita selesaikan ini ya. Bisa dong? Sejam lagi. Kalau jawaban masih tapi tidak sholat sah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, shallu qa'iman. Salat berdiri ini rukun. 4 ulama fikih kita sepakat berdiri tegak rukun. Lil masbuk, untuk orang masbuk sekalipun berdiri tegak rukun. Jadi tidak
tidaklah kita sholat kalau kita belum berdiri tegak. Tentu bagi yang bisa berdiri tegak kan. Kalau nanti sakit atau ada masalah yang lain itu berbeda. Ustaz, saya ini tak bisa berdiri tegak. Bisa saya ini sholatnya duduk. Kenapa? Sudah banyak asam di badan saya, Ustaz. Asam urat, asam lambung, asam padat, asam bau, banyak asam. Sallu qaiman, salat berdiri. Jadi untuk yang masuk, sallu qaiman itu rukun. Rukun pertama itu berdiri tegak. Jadi jangan sempat. Kalau kita mengejar masuk, kadang kan kita mengejar supaya dapat rukuk sama imam. Tapi karena mau rukuk sama imam, kita lupa berdiri tegak. Begitu dapat, langsung. Harusnya kalau kita masuk sekalipun imam rukuk, kita tetap berdiri tegak. Berdiri tegak dulu, takbiratul ihram dulu, baru takbir. Tak boleh kita lari-lari, imam rukuk, badan kita tak tegak. Udah bungkuk dah, udah mau rukuk. Dia tetap berdiri tegak. Ini rukun, ya, rukun. Itu lumayan bungkuknya dari situ. Udah dapat. Ini ada udah rukuk kian dari situ. Allahu Akbar. Mesti jalan deh. Kenapa? Karena ada istilahnya man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Kalau dapat rukuk berarti dapat salat. Nah, akhirnya paham dia hadis tuh. Allahu Akbar kata imam. Rukuk dia. Terus sambil berjalan. Kejadian itu terjadi zaman Nabi. Mungkin kawan tuh baca hadis juga. Cuma dia tak baca hadis sampai habis. Itu masalah. Allahu Akbar kata imam. Imam takbiratul ihram. Tenang dia jalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih slow jalan. Waladhdallin. Amin. Masih slow jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Santai dia. Qul huwallahu ahad. Baru lari. Baru lari dong. Ini kulu. Sampai di sini imam ruku. Allahu Akbar, ruku dia. Tapi tetap harus berdiri tegak kita ya. Sampai di satu berdiri tegak. Ini rukun. Apapun posisi imam tuh, kita bergabung harus posisi kita berdiri tegak. Berdiri tegak dulu baru ikut gerakan imam. Ini fikihnya disepakati. Baik lil masbuk untuk orang masbuk li awal salat atau orang yang mengikut imam dari awal salat. Artinya apa? Tidak masbuk. Tetap berdiri tegak. Berdiri tegak itu apa maksudnya? Tidak bersandar ya. Kalau bersandar nanti ada pembahasan. Di atas dua kaki jika bersandar tidak sah kecuali uzur. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Jika tidak batal sholatnya, itu Imam Hanbali. Kalau dia tidak berdiri tegak, sholatnya batal. Sampai ada bilang batal. Kalau Imam Syafi'i, meski berdiri tegak, kalau bersandar boleh. Karena itu juga termasuk berdiri, itu mazhab Imam Syafi'i. Karena kan ada orang yang sholat itu cari sandaran hidup. Cari nanti yang kalau serapat kena juga tuh. Nyandar yang kawan sebelah kan. Kalau Imam Syafi'i masih boleh ya, standar dulu. Kalau Imam Hanbali kalau tak berdiri tegak batal. Nyandar. Apalagi kalau imam sudah lama betul surah Yasin, bagaimana dimasukkan pesantren dulu. Berdiri tegak. Kemudian cara berdiri yang posisi kakinya ini. Jadi yang dimaksud berdiri tegak itu kaki kita itu sudah diatur oleh ulama kita. Nabi tidak mengatur posisi kaki. Nabi cuma mengatakan shollu qa'iman. Salatlah kalian dengan berdiri tegak. Berdiri tegak itu ditafsirkan oleh Imam Hanafi, jarak kaki kanan, kaki kiri 4 jari. Itu yang dimaksud berdiri tegak. Kaki kiri, kaki kanan 4 jari.
Saya takut ketiga marahnya. Ketiga kali bunyi marahnya nanti. Di posisi Imam Hanafi saja ya. Nah, kalau Imam Hanafi 4 jari, kaki kiri, kaki kanan 4 jari. Inilah berdiri tegak. Nabi katakan berdiri tegak. Imam Hanafi memahami berdiri tegak itu 4 jari, kiri, kanan 4 jari. Tapi tidak perlulah pas-pas betul Pak. Lebih sikit apa? Dan tak usah juga imam saat lurus rapat tunggu bang. Punya kawan pun dibantu juga. Belum pas lagi lah. Kenapa? Karena Imam Hanafi mengatakan 4 jari itu paling dekat, aqrabul lil khusyuk. Allah, nanti yang lainnya insyaallah kita depan kita bahas. Demikian Bapak Ibu, sehat selalu insyaallah, bahagia selalu dan sakit Allah sehatkan, dan jangan lupakan doa-doa untuk saudara-saudara kita di Pangkalan dan di seluruh bagian negeri ini yang kita berharap Allah lindungi, Allah muliakan dan Allah jauhkan dari kezaliman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum